Film diawali dengan seorang pria yang mengalami kelumpuhan pada bagian kakinya. Dia dulunya adalah seorang marinir, tapi nasib sial menimpanya. Dia adalah Jake. Scene beralih di mana dia diajak oleh dua orang misterius dan menyampaikan kabar jika saudara kembarnya telah meninggal. Dan dia ditawari sebuah pekerjaan karena DNA mereka berdua sama. Saat dia terbangun dari tidurnya, tiba-tiba dia ada di sebuah ruangan tanpa gravitasi, di mana dia berada di sebuah pesawat ruang angkasa. Ternyata mereka menuju ke sebuah planet yang dijuluki Pandora. Sesampainya mereka di sana, mereka menggunakan masker oksigen karena di sana minim sekali dengan udara. Scene beralih di mana seorang kolonel menjelaskan tentang planet itu. Dia adalah Kolonel Miles. Ketika mereka selesai, Jake dihampiri oleh teman saudaranya, yaitu Norm. Dia diajak bertemu dengan profesor di sana, yaitu Profesor Max. Norm menjelaskan jika kesadaran manusia bisa dipindahkan ke dalam makhluk biru yang ada di dalam tabung itu, dan menggerakkannya seperti avatar dalam karakter game. Makhluk itu bernama Navi. Setelah itu Profesor Max memperkenalkan mereka dengan kepala ilmuwan di sana, yaitu Grace. Tapi Grace menolaknya karena yang mereka butuhkan adalah saudara kembarnya yang sudah berpengalaman daripada dia. Tapi sayangnya dia sudah meninggal. Tentu saja Grace langsung protes kepada pemilik proyek itu, yaitu Parker. Tapi Parker menjelaskan hanya dialah satu-satunya orang yang cocok dengan DNA saudara kembarannya itu. Parker hanya peduli dengan tujuannya sendiri, yaitu menambang batu langka yang seharga 20 juta US dollar per kilogramnya, tapi dihalangi oleh penduduk asli planet itu. Mau tidak mau akhirnya Grace memulai pemindahan kesadaran Jake ke dalam makhluk biru tadi. Saat sadar, Jake sungguh senang sekali karena dia bisa merasakan sepasang kaki yang dia idam-idamkan. Dia berlari keluar dengan gembiranya dan kemudian bertemu dengan Grace yang ada di dalam avatarnya. Saat kesadarannya kembali, dia bertemu dengan teman saudara kembarnya yang lain, yaitu Trudy. Dia bekerja sebagai pilot pesawat tempur di sana. Keesokan harinya, Jack dan yang lainnya pergi menjelajah di sana. Di hari pertamanya, dia sangat bingung dengan berbagai macam makhluk baru di sana, hingga mereka menemukan sebuah pondok yang terbengkalai. Di sini Grace bercerita jika dulunya manusia dan bangsa Navi bisa saling memahami. Perjalanan pun berlanjut di mana Jack tertarik dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dia tak sengaja bertemu dengan hewan seperti badak di sana. Saat hewan itu ingin menyerang Jack, dia malah kabur karena ada seekor hewan yang menyerupai macan kumbang di belakang Jack. Karena mereka terpisah, akhirnya Trudy memutuskan untuk meninggalkan Jack. Karena mereka harus kembali sebelum matahari terbenam. Jack yang sendirian di hutan itu, dia malah diserang oleh hewan yang menyerupai serigala di sana. Untung saja dia ditolong oleh penduduk asli di sana. Dia adalah Neytiri. Tentu saja Jack mengikutinya karena merasa aman. Tapi Neytiri melarangnya. Hingga dia tanpa sengaja dihampiri oleh hewan putih yang melayang-layang di udara dan hinggap di sekujur tubuhnya. Neytiri menjelaskan jika itu adalah bentuk roh para leluhurnya. Saat Jack diajak untuk pergi ke tempat tinggal Neytiri, dia dihadang oleh prajurit di sana yang dipimpin oleh Sutey. Jack ditangkap dan dibawa di hadapan kepala suku mereka yang tidak lain adalah ayah dari Neytiri. Kemudian datanglah ibu Neytiri dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Jack siapa dia sebenarnya. Karena Jack berbicara dengan jujur apa adanya dan hanya ingin belajar kebudayaan mereka, dia akhirnya diperbolehkan untuk belajar di sana. Saat dia kembali ke tubuh aslinya, dia menceritakan jika dia tak sengaja tertangkap oleh bangsa Navi dan diperbolehkan untuk belajar tentang kebudayaan mereka. Dan dia akhirnya menjadi satu-satunya penghubung antara manusia dengan bangsa Navi. Kemudian Jack diajak ke sebuah tempat di mana ada laboratorium portable berbentuk kontainer. Di sana juga ada kapsul untuk mengendalikan avatarnya. Keesokan harinya, Jack belajar untuk menunggangi hewan di sana dengan menyambungkan ujung rambutnya dengan hewan itu dan mengendalikannya. Tapi sayangnya dia gagal. Kemudian Neytiri mengajaknya ke tempat lain dan menunjukkan jika banyak hewan yang bisa ditunggangi oleh bangsa Navi. Dan salah satunya adalah naga di sana.
Hari demi hari dia belajar banyak hal di sana hingga tubuh aslinya menjadi sangat lemah karena berhari-hari tubuh aslinya tertidur dan kekurangan nutrisi. Hingga akhirnya Jack bertanya kepada Grace kenapa bangsa Na'vi sangat membenci manusia. Grace akhirnya bercerita jika sebelumnya Neytiri mempunyai saudara. Namun dia dihabisi di depan matanya sendiri beserta warga lainnya oleh tentara yang baru saja direkrut oleh Parker. Scene beralih di mana Jack berada di tempat tinggal para naga liar. Dia akan mencari naganya sendiri untuk menjadi rekannya, tapi dia harus menaklukkannya terlebih dahulu. Ketika mereka sedang berlatih bersama, mereka dihampiri oleh pemimpin para naga di sana. Karena ukurannya yang sangat besar dan agresif, mereka berusaha menjauh dari pemimpin naga itu. Saat pulang, Neytiri menceritakan jika dahulu kala ada seorang Na'vi yang berhasil menaklukkan pemimpin naga itu, tapi sudah meninggal. Keesokan harinya, secara resmi Jack telah diangkat menjadi bagian dari bangsa Na'vi. Neytiri mengajaknya ke pohon arwah di mana mereka bisa berkomunikasi dengan arwah para pendahulunya. Karena terlena dengan suasana, akhirnya mereka melakukan, ya begitulah. Saat pagi tiba, beberapa alat berat datang menghancurkan hutan di dekat mereka. Jack memberikan aba-aba untuk berhenti kepada mereka, tapi tak dihiraukan. Dan akhirnya dia berusaha merusak kamera CCTV-nya dan malah ditembaki. Miles yang mengetahui jika Na'vi itu adalah Jack, dia langsung pergi mendatangi tempat Jack berada. Dan Miles meminta penjelasan darinya secara langsung. Dia hanya butuh waktu tambahan agar bangsa Na'vi mau pergi untuk mengungsi. Akhirnya Parker setuju agar mereka kembali dan menyuruh bangsa Na'vi untuk pergi mengungsi. Karena jika tidak, Parker akan menghancurkan tempat tinggal mereka dalam waktu 1 jam saja. Kemudian mereka pergi untuk menjelaskan kepada bangsa Na'vi tentang rencana Parker. Tapi Jack dan Grace malah ditangkap oleh mereka. Saat mereka diikat, datanglah pesawat tempur yang dipimpin oleh Miles. Mereka langsung menembaki tempat tinggal bangsa Na'vi tanpa pikir panjang. Tapi Ibu Neytiri meminta tolong kepada Jack dan Grace untuk menyelamatkan bangsa Na'vi. Sayang sekali pohon tempat tinggal mereka akhirnya tumbang nih. Banyak korban berjatuhan termasuk ayah Neytiri juga. Scene beralih di mana Jack dan yang lainnya ditahan. Tapi Trudy berhasil menyelamatkan mereka dan berusaha kabur. Namun usaha mereka diketahui oleh Miles. Dia langsung keluar tanpa menggunakan masker oksigen dan langsung menembaki mereka. Mereka akhirnya berhasil lolos dan pergi mengambil laboratorium portable dan bersembunyi. Dan ternyata Grace terbaring lemah karena tertembak oleh Miles tadi. Scene beralih di mana Jack berusaha menyerang pemimpin naga dari bagian atasnya. Kemudian dia menghampiri bangsa Na'vi bersama pemimpin naga yang berhasil dia taklukkan. Tentu saja mereka akhirnya mempercayai Jack kembali, karena tidak semua Na'vi bisa menaklukkan pemimpin naga. Jack meminta pertolongan kepada mereka untuk menyelamatkan Grace yang sedang sekarat. Namun Grace tak berhasil tertolong nih. Kemudian Jack memberikan semangat kepada bangsa Na'vi jika mereka bisa menyerang balik pasukan Parker dan mempertahankan tempat tinggal mereka. Dan esok harinya mereka mengumpulkan seluruh bangsa Na'vi dari berbagai penjuru pulau. Scene beralih di mana Profesor Max memberitahu rencana Parker untuk menghancurkan pohon arwah bangsa Na'vi agar mereka putus asa. Tapi Jack memiliki ide untuk menghadang mereka di tebing tempat tinggal para naga liar berada sebelum mereka melakukan aksinya. Hari esok pun tiba di mana para pasukan udara musuh mendekat dan pasukan darat juga sudah siap. Tapi bangsa Na'vi juga sudah mengintai mereka dan pertarungan pun tak terhindarkan.
beralih di mana naga Neytiri tertembak nih. Ketika dia tak bisa berbuat apa-apa, semua hewan di sana membantu mereka untuk melawan pasukan musuh. Dari udara juga datang bantuan dari hewan di sana dan satu persatu pesawat musuh berhasil dijatuhkan. Kemudian Neytiri dihampiri oleh macan kumbang yang kemarin, dan ternyata dia menawarkan diri untuk membantu Neytiri. Scene beralih di mana Jake berhasil menyerang pesawat Miles, tapi Miles berhasil turun menggunakan robot miliknya. Saat mendarat, Miles langsung menuju laboratorium portable di mana tubuh Jake ada di sana. Tapi dia dijaga oleh Neytiri dan pertarungan pun terjadi. Namun Neytiri akhirnya kalah. Kemudian datanglah Jake yang berusaha membantunya. Tapi Miles malah mencoba menghancurkan laboratorium tempat tubuh asli Jake berada. Saat Jake berusaha melawan Miles, dia malah tertangkap. Ketika Jake tak bisa berbuat apa-apa, Neytiri berhasil menyerang Miles dengan panahnya hingga dia terjatuh. Jake yang berusaha mengambil masker oksigennya, tapi pada akhirnya dia sudah kehabisan nafas nih. Untung saja Neytiri datang membantunya tepat waktu, dan akhirnya dia berhasil selamat. Di tempat lain, Sute yang dalam keadaan sekarat, dia tak berhasil diselamatkan. Scene beralih di mana semua anak buah Parker disuruh kembali untuk ke bumi lagi, dan Jake sedang menjalani ritual pemindahan jiwanya ke dalam tubuh avatarnya. Dan film pun